Palembang Menyapa. Palembang Menyapa. Pukul 8 waktu Indonesia Barat pendengar di Palembang Menyapa untuk edisi hari ini Kamis 19 Februari 2026. Pergerakan inflasi selama bulan Ramadan dan Idul Fitri di Indonesia ini merupakan fenomena musiman ya yang berulang setiap tahun. Jadi lonjakan permintaan masyarakat terutama pada sektor pangan seringkali memicu kenaikan harga yang berpotensi mendorong inflasi tinggi jika tidak dikelola dengan baik. Inflasi Ramadan adalah tantangan tahunan namun dengan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat, stabilitas harga dapat terjaga. Jadi perilaku konsumsi yang wajar dari masyarakat ini juga dapat membantu meringankan tekanan harga. Untuk membahas pergerakan inflasi Ramadan, tantangan dan strategi pengendalian harga di Kota Palembang, telah hadir di studio bersama kami, ini statistisi Media BPS Kota Palembang, ada Ibu Eviana Atmanegara SST Mstat. Dan kita langsung saja sapa untuk pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Eviana. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Evi, kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, semangat terus di puasa hari pertama ya Bu ya? Iya, hari pertama kita hari ini ya. Selain Bu Eviana yang sudah hadir bersama kami, kita juga sudah baik ya sambil kita sudah terhubung juga melalui via Zoom bersama akademisi Ekonomi Pembangunan Fakultas dari Fakultas Ekonomi ya dari Unsri, ada Ibu Hamira SEMSI. Selamat pagi Bu Amira. Halo. Baik, kita sambil menanti kita coba kembali. Selamat pagi Bu Amira. Ya, selamat pagi. Bisa dengar suara Dela, Bu Hamira? Bisa. Gimana kabarnya Bu Hamira pagi hari ini, Bu? Alhamdulillah hari ini cerah ya. Hari ini puasa pertama. Semangat ya Bu ya. Semoga lancar sampai terdengar beduk dan azan maghrib ya. Baik, nah kami akan mengajak Anda juga untuk berpartisipasi di line telepon kami di 0711369977. Siaran ini secara live di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Anda juga bisa mendengarkan melalui RRI Digital, bisa Anda unduh di Play Store juga di App Store dan via streaming kami di rri.co.id. Mungkin kita ke Bu Eviana terlebih dahulu selaku statistisi Media BPS Kota Palembang. Bu Eviana, kalau dari tren inflasi terutama di Kota Palembang, nah ini akhir-akhir ini pantauan dari BPS itu seperti apa nih Bu? Oke Mbak Dela, terima kasih. Jadi akhir-akhir ini ya menjelang Ramadan kita mencatat itu memang ada mulai pergerakan harga Mbak Dela. Ya, terutama untuk kelompok makanan, minuman dan tembakau. Ya, seperti kita ketahui menjelang Ramadan persiapan ibu-ibu biasanya agak-agak gimana ya, melebihi dari pola konsumsi kita sehari-hari kalau lagi nggak Ramadan. Persiapan sahur, apalagi persiapan untuk berbukanya. Dan nantinya biasanya menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri ya, itu puncak dari kenaikan harga. Seperti itu, beberapa komoditas yang kami pantau memang sudah mulai ada pergerakan seperti harga ayam, daging ayam ras, bawang, dan cabai seperti itu. Dari harga beras, ayam, terus cabai juga ya Bu ya. Kalau untuk komoditas seperti telur sendiri ini seperti apa nih Bu? Iya, Evi? telur ya, ayam dan telur biasanya mereka beriringan. Oke. Konsumsi ayam dan telur itu cukup tinggi di masyarakat kita. Pola masyarakat kita untuk protein mereka banyak melengkapi dari seperti ikan, ayam, telur. Nah, harganya itu sampai sekarang sih masih stabil ya. Biasanya puncaknya itu mulai minggu-minggu ke-3, minggu ke-4 itu baru nanti akan melonjak tinggi. Nah ini kan sebuah fenomena di Indonesia bisa dikatakan seperti musiman ya Bu ya. Iya, Setiap betul, tahunnya musiman, atau juga di iya. hari-hari besar keagamaan. Nah sebenarnya yang sering terjadi kenaikan seperti ini atau juga permintaan masyarakat yang meningkat biasanya apa saja nih Bu penyebabnya Bu Evi? Iya, sebenarnya kita lihat ya kalau dari dinamika ekonomi, sebenarnya inflasi itu mencatat kenaikan harga. Kenaikan harga bukan cuma
suatu barang tertentu aja, tapi secara kalau di Palembang sendiri kita mencatat ada 393 komoditas yang kita catat selalu pergerakan harganya Di Kota secara Palembang ya? iya di Kota Palembang tersendiri itu. Ada beberapa item komoditas yang kita catat malah periodenya mingguan Mbak Dela. Oke. Iya, seperti kita menyebutnya barang-barang volatile ya. Seperti? Jadi kayak beras itu, cabe, bawang, ayam, telur itu tadi ya. Itu karena pergerakan harganya kan ini ya, kalau ada kenaikan lompatannya ya? cepet tinggi seperti itu. Jadi itu kita catat secara mingguan. Memang pelaporannya nanti secara bulanan seperti itu. Mbak Dela. Biasanya rilisnya dari BPS nih bulan Maret ya Bu ya? Untuk rilis kalau inflasi perkembangan harga kita rilisnya bulanan. Oh bulanan. Jadi setiap awal bulan kita akan melakukan rilis. Teman-teman bisa stay tune juga, kita ada juga di YouTube-nya. Oke. Itu setiap hari, enggak hari ya, setiap tanggal pertama deh, tanggal pertama setiap bulannya BPS itu selalu merilis angka inflasi. Kalau kita di BPS Kota Palembang biasanya sekitar jam 1:30. Kira-kira Bu Evi, apakah ada perbedaan antara inflasi tahun ini ya kalau dibandingkan tahun sebelumnya? Mengingat kalau tahun sebelumnya kan juga belum ada MBG ya Bu ya. Iya, betul. Kalau sekarang kan berbarengan naik dan banyak juga permintaan dari masyarakat adanya dari MBG tersebut juga. Iya, ya kalau misalnya pola konsumsi masyarakat mungkin tidak terlalu banyak yang berubah seperti itu ya. Tapi dinamika ekonomi itu selalu ada Mbak Dela. Jadi untuk tahun ini dengan adanya MBG seperti itu ya, dengan adanya program-program pemerintah, ini ada juga pro dan kontra seperti itu kan ya. Kalau di kemarin MBG juga sempat sih menjadi suatu apa ya kita bilang kenaikan harga Penyebab. ayam di pasar itu kalau ngobrol udah diborong Bu sama MBG seperti itu kan, harga ayam sempat melonjak-lonjak. Nah dari TPID, jadi TPID Pemkot Palembang juga sudah ada melakukan gerakan waktu itu mengumpulkan kayak apa ya, semacam komoditas apa namanya ya, komunitas ya Mbak ya, pengusaha ayam ras petelur, pedaging gitu. Di sini kita ngobrolin bagaimana caranya untuk menjaga supply. Jadi menjaga supply ayam dengan menaikkan jumlah DOC-nya. Jadi antara permintaan MBG dan rumah tangga ini kan satu sumber ya, jadi sumber yang sama, permintaannya meningkat. Hal ini tentu akan secara ekonomi menaikkan harga. Jadi dari pemerintah setempat juga sudah melakukan berbagai upaya agar harga ini bisa tetap terjaga di level harga konsumennya seperti itu. Baik, kita ke Bu Hamira dulu Bu Evi ya. Oke. Selaku akademisi ekonomi pembangunan dari Universitas Sriwijaya. Analis ekonomi nih Bu Hamira, mungkin Ibu juga bisa melihat faktor utama pendorongan inflasi selama Ramadan ini apa saja nih Bu Hamira? Oke, kalau dari segi ekonomi ya, dari segi teorinya, inflasi itu di menjelang Ramadan seperti ini biasanya sangat didominasi oleh faktor demand dari masyarakat itu sendiri. Ya jelas yang disampaikan oleh Ibu Evi tadi ya, karena adanya Ramadan, tentu konsumsi masyarakat juga meningkat gitu. Adanya kebutuhan untuk sahur, kemudian buka bersama dan lain. Namun di sini juga menjelang Ramadan ini banyak sekali sebenarnya hari-hari besar juga. Kemarin kan ada Imlek ya, ini juga tentu mengganggu sekali rantai pasok, kemudian harga dari pasar. Kemudian juga sebelum Ramadan kita ada program MBG tadi yang sebenarnya harga pasar itu sebenarnya sudah lebih dulu sebenarnya naik. Nah, kemudian menjelang Imlek, kemudian Ramadan ini semakin menaik lagi harganya seperti itu. Nah, ini faktor-faktornya ya disebabkan oleh permintaan dari masyarakat itu sendiri. Gitu. Baik, dari banyaknya hari besar yang berbarengan dengan seperti yang Ibu sampaikan tadi, Imlek, terus juga kita dimulai dengan bulan Ramadan. Sebenarnya kan harga-harga juga mengalami kenaikan, tetapi minat masyarakat ini juga cukup tinggi, bisa dikatakan juga mulai panik buying ya, mereka sudah mulai beli ini, kayak dikatakan tadi sudah menstok ini, daging dan lain-lainnya. Itu seperti apa juga nih Bu Hamira?
Oke, kalau panik buying sebenarnya kondisi seperti ini wajar ya. Wajar ya? Ya masih belum yang sampai stoknya habis semua belum. Karena Mhm. ini kondisinya awal Ramadan itu antusias masyarakat sangat tinggi gitu ya. Iya. Apalagi buka bersama Mhm. ataupun sahur bersama dengan keluarga. Kondisinya juga sekarang ini kan sedang libur ya. Mhm. Masyarakat sekolah-sekolah sedang diliburkan sehingga mungkin ada waktu kumpul keluarga sehingga untuk stok barang itu lebih banyak daripada biasanya gitu. Baik, Kemudian di sini juga sebenarnya bukan panik buying, ini adalah antusias dari masyarakat, belum betul. dikatakan panik buying karena kondisi di pasar untuk stok masih ada gitu. Baik, Hmm. baik. Ini YouTube channel kami ada Junida Joker ya. Selamat pagi, katanya bagaimana cara BPS mengecek dan memastikan harga-harga di pasar memang naik nih. Mungkin Bu boleh dijawab dari BPS. Oke, thank you Mbak Dela. Jadi di BPS sendiri kita melakukan pemantauan harga Mbak Dela. Jadi tim kita namanya ada tim harga konsumen. Kita itu memantau harga untuk 393 komoditas di Kota Palembang. Pendataannya itu ada di 4 pasar tradisional dan 4 pasar modern. Pendataan ini kita lakukan tadi ya yang ada periodenya mingguan untuk barang-barang yang volatile, ada juga untuk bahan makanan yang kita data harganya selama 2 mingguan kayak ikan, sayur-sayuran seperti itu. Ada juga komoditas yang kita data secara bulanan. Jadi kita menerjunkan langsung petugas untuk mendata harga ini di lapangan. Kita turun ke pedagang-pedagang di pasar, menanyakan harga komoditas-komoditas yang kita catat 393 tadi ya. Nah, kita bandingkan harganya dengan periode sebelumnya. Jadi kalau misalnya periode yang kita caca bulanan itu kita data harga bulan sekarang, nantinya untuk penghitungan kita bandingkan dengan harga bulan lalu, itu bisa kita dapat angka inflasi bulanan. Nah, selanjutnya untuk angka inflasi tahunannya kita biasanya bandingkan dengan harga lalu seperti itu. Jadi banyak Mbak Dela, 393 komoditas itu setiap bulan semuanya kita data. Ya, Setiap itu. awal bulan ya Iya. Bu ya. Baik. Baik Bu, untuk pendengar yang ingin bergabung silakan di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 082179279090. Ini ada pertanyaannya masuk ya di WhatsApp kami dari Mbak Dwi di Pelaju. Selamat pagi Pro 1 RRI Palembang. Untuk BPS ini bagaimana metode BPS dalam memantau pergerakan harga selama periode Ramadan? Tadi sempat disampaikan Ibu ya. Iya. Kalau timnya langsung turun ya. Iya, Mungkin boleh langsung turun diperjelas ke kembali nih Bu. ke lapangan ya. Ya, terima kasih dari Mbak Mbak Dwi Dwi ya di di Pelaju. Terima kasih Mbak Dwi. Jadi kita setiap periode ya, ada yang mingguan seperti tadi yang sudah saya sampaikan, petugas-petugas kita itu mendata langsung mencatat harga. Nah, jadi kita mendatangi responden kita itu pedagang-pedagang di pasar. Kita ada sampel di pasar Palimo, pasar 16 Ilir, pasar Lemabang. Nah, dan satu lagi pasar Perumnas di Sako. Jadi 4 pasar ada 4 pasar tradisional dan 4 pasar modern juga. Kita sudah punya list komoditas-komoditas tertentu yang kita catat, kita pantau nih harganya. Secara periodik. Selain harga-harga komoditas tersebut, kita juga memantau harga untuk komoditas pendidikan seperti biaya pendaftaran sekolah anak, iuran bulanan, itu ada untuk biaya pendidikannya. Selanjutnya juga di rumah tangga, nggak cuma yang di pasar aja nih Mbak Ella, petugas kita juga turun sampai ke rumah tangga. Kita mendata bagaimana perkembangan harga untuk perumahan. Ada dari kontrak rumah, sewa rumah ya. Ada juga untuk yang ini pembantu rumah tangga dan babysitter seperti itu. Baik, berarti secara menyeluruh ya Iya, Bu Evi secara ya. menyeluruh 393 itu, dan kemudian kita olah datanya di BPS Kota Palembang, dan setiap akhir periode kita melakukan rekonsiliasi harga. Nah, ini langsung secara nasional ya, secara nasional seluruh Indonesia.
Dan selanjutnya setiap awal bulan BPS itu melakukan rilis, jadi penyampaian data langsung kepada masyarakat inflasi di bulan tersebut. Baik Bu Evi, Bu Hamira, kita terima telepon dulu. Ada pendengar kita yang ingin bergabung di pagi hari ini. Ada Pak Virgo di Banyuasin. Selamat pagi Pak Virgo. Selamat pagi Mbak Dela. Pagi. Selamat puasa Mbak Dela. Selamat berpuasa kembali. Di sini bersama stasi Media BPS Kota Palembang ada Ibu Eviana dan akademisi ekonomi pembangunan dari Universitas Serdjada Ibu Hamira. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Dela. Selamat pagi. Ibu narasumber luar biasa sekali nih ya di awal Ramadan kita udah bahas terkait dengan inflasi dan sebagainya berhubungan dengan pasar. Jadi kalau boleh cerita Mbak Dela, kemarin saya juga sempat main ke pasar Lemabang nih Bu Evi. Jadi saya tanya-tanya tuh terkait dengan harga-harga gitu ya. Ya rata-rata pada naik sih. Cuman yang agak unik itu harga cabai itu kayaknya nggak terlalu tinggi ya. Kalau dari kemarin aku pas belanja sambil nanya-nanya di sekitar pasar Lemabang. Tapi yang jadi pertanyaan dari saya nih Bu Evi dan juga Ibu Hamirah ya. Kalau dari sisi BPS ini Bu Evi, apa sih yang mungkin menjadi tren berulang gitu ya, karena mungkin berdasarkan data dari BPS tahun-tahun sebelumnya pasti sudah ada menjelang Ramadan. Nah, komunitas apa yang mungkin di Kota Palembang ini yang punya andil besar gitu ya terkait dengan inflasi ya, apakah polanya di tahun ini bergeser atau enggak gitu ya, mengingatkan kadang-kadang juga ini berhubungan dengan kondisi iklim gitu ya, apalagi berhubungan juga dengan gangguan distribusi kita. Kan ini kan tahun ini juga sedikit berbeda ya, karena kan Ramadan di awal tahun gitu ya, di bulan Februari, otomatis kan kalau kita mengikuti masa tanam atau masa panen dari para petani pasti juga akan berbeda. Nah, kemudian yang kedua nih Ibu Evi, seringkali kan juga kadang-kadang kalau kita lihat, kalau saya baca di pemberitaan terkait dengan update terkini dari BPS juga inflasi resmi ini kan kadang-kadang terlihat rendah mungkin ya dari sisi statistik. Namun kan ibu-ibu rumah tangga kita di pasar kadang-kadang merasa tuh ada kenaikan harga yang mungkin sangat tinggi gitu. Nah, mungkin bagaimana peran BPS untuk bisa memastikan data yang dirilis ini benar-benar merefleksikan harga real. Kalau tadi kan ada survei langsung ya, saya percaya tuh karena rumah saya juga pernah dikunjungi tuh sama teman-teman dari BPS yang nanya-nanya dan sebagainya gitu ya. Itu bagaimana. Kemudian kalau untuk Bu Hamira ini kan dari Unsri ya, ini kan juga menarik nih mungkin dari sisi akademisi. Nah, apakah ada mungkin pemahaman terkait dengan efektivitas Satgas Pangan? Ini kan sering sekali nih, kadang-kadang kan kita lihat strategi-strategi pengendalian harga ini kan seringkali hanya bersifat bersifat kayak pemadam kebakaran gitu ya. Jadi misal contoh kayak adanya operasi pasar murah dan sebagainya gitu. Itu kan sering sekali kayak gitu. Di efektivitasnya mungkin pada saat menjelang Ramadan baru sibuk ngurusin pasar murah. Nah, secara akademis apakah ada langkah-langkah efektif yang mungkin bisa sedikit meredam ekspektasi inflasi tadi, atau justru ini menciptakan ketergantungan baru di masyarakat? Jadi kalau seandainya memang nanti ada bulan Ramadan pasti bakal ada pasar murah kayak gitu. Nah, itu mungkin yang pertama. Kemudian panic buying ini juga penting. Kadang-kadang kita kan sudah tahu nih, masyarakat kan sudah tahu kadang-kadang polanya pasti bakal naik nih. Ini awal Ramadan bakal naik, padahal cabai nggak naik-naik juga gitu ya. Kemudian nanti mendekati Lebaran pasti juga bakal naik gitu ya. Nah, ini juga ada panic buying dari masyarakat dan juga ini penimbunan oleh oknum-oknum para pedagang ya, para spekulan mungkin di tingkat lokal yang mungkin juga berkontribusi juga terhadap inflasi yang ada gitu ya. Apakah ini juga menjadi perhatian? Dan kalau kita lihat kan juga Palembang juga bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah. Kan kita ketahui Palembang kan tidak sepenuhnya bahan-bahan pokok kita juga dari Palembang gitu ya. Nah, strategi pembangunan ekonomi seperti apa yang mungkin harus dilakukan? Mungkin saran gitu ya kepada pemerintah Kota Palembang agar kita tidak terus-menerus
bahasanya mungkin tersandra gitu ya oleh harga distribusi setiap kali Ramadan tiba. Nah, itu mungkin yang menjadi pertanyaan dari kita. Jadi dari sisi BPS dan juga mungkin ada perhatian serius dari pemerintah kota. Jadi langkah-langkah penanganannya tidak hanya fokus terkait dengan aksi pemadam kebakaran saja gitu ya. Tapi ada langkah-langkah yang lainnya yang mungkin apakah sudah terlihat ataukah memang polanya setiap tahun itu sama. Mungkin itu sih Mbak. Baik, terima kasih ya. Pak Virgo di Banyuasin. Mungkin Bu Evi dari Ya, terima kasih Pak Virgo dari Banyuasin. Pertanyaan pertama tadi ya, komoditas apa aja sih Bu ya yang menyumbang inflasi selama Ramadan? Berdasarkan pantauan data historis kita, biasanya yang paling tinggi itu ya dari kelompok bahan makanan, minuman dan tembakau. Jadi kita itu membagi komoditas itu ya Mbak Dela dan komoditas itu kita bagi berdasarkan kelompok pengeluarannya. Jadi ada 11 kelompok pengeluaran. Nah, itu yang paling tinggi biasanya di Ramadan dan Idul Fitri adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Nah, di kelompok ini ada beberapa komoditas yang kita bilang boleh dibilang langganan ya. Langganan naik tiap kali ada momen-momen tertentu gitu. Ada daging ayam ras, telur ayam, beras, termasuk juga bawang merah, bawang putih, dan cabai gitu, cabai. Benar kata Pak Virgo tadi, kalau sekarang di minggu pertama ini harga cabai masih terpantau relatif stabil Mbak Dela. Yang agak naik dikit itu ada daging ayam ras. Kalau di kemarin minggu-minggu sebelumnya itu sempat di harga 35, 38 ya. Sekarang udah mulai merambat hampir ke 40.000. Seperti itu. Baik. Nah, yang disampaikan tadi sama Pak Virgo untuk beberapa pasar, misalnya contohnya pasar Mabang dan BPS juga sudah turun langsung ya, dan meyakini bahwa memang BPS benar-benar timnya turun ya Bu ya? Oh iya, kita di BPS memang benar turun ke lapangan ya Pak Virgo. Jadi petugas kita itu setiap minggu, setiap 2 mingguan selalu turun ke lapangan, langsung menemui responden-responden kita di masing-masing pasar tersebut. Jadi kita sudah punya daftarnya nih Mbak Dela, daftar respondennya mana aja, komoditasnya apa aja. Ini komoditas ini dicacanya apakah mingguan, 2 mingguan atau bulanan, seperti itu. Nggak hanya petugasnya aja yang turun ke lapangan, kita juga punya mekanisme untuk menjaga nih. Kita kan harus memastikan ya benar nggak nih petugas kita turun gitu. Kita juga ada pengawasan, namanya pengawasan. Jadi ada beberapa teman juga yang kita terjunkan khusus untuk memastikan teman-teman kita nih turun ke lapangan, memastikan juga pencatatan. Kadang kan ada beberapa komoditas yang bisa jadi dia berubah. Kalau kita menyebutnya berubah kualitas seperti itu Mbak Dela ya. Misalnya cabai merah keriting. Nah, harganya kok naik tinggi gitu kan. Padahal yang kita data mungkin kualitasnya berbeda seperti itu. Nah, untuk menjaga pemantauan kita tentang harga ini, kita pastikan juga bahwa harga yang dipantau oleh petugas kita itu dengan komoditas yang sama dan kualitasnya juga sama. Jadi kita bilang apple to apple lah ya, nggak berbeda kualitas seperti itu. Baik, kita kembali ke Bu Hamira. Bu Hamira mungkin bisa ditanggapi juga nih apa yang disampaikan tadi Pak Virgo di Banyuasin. Oke, makasih Pak Virgo ini dari Banyuasin ya. Kalau menurut saya sebenarnya kalau operasi pasar itu menjelang Ramadan ya sangat efektif ya untuk jangka pendek. Karena sebenarnya tadi operasi pasar, kemudian pasar murah ini sebenarnya menurunkan ekspektasi tentang inflasi itu sendiri sebenarnya. Jadi kalau ada pasar murah, kemudian ada operasi pasar, itu akan memberikan sinyal gitu ya Kak, bahwa pemerintah sebenarnya sudah punya stok gitu, sudah punya stok dan akan siap untuk intervensi di dalam pasar. Nah, ini menurunkan ekspektasi dari masyarakat gitu tentang inflasi. Jadi masyarakat tidak melakukan panic buying gitu ya. Jadi karena adanya pasar murah, kemudian operasi pasar, jadi ekspektasi masyarakat terhadap inflasi ini sedikit menurun dan akan mengurangi panic buying itu sendiri sebenarnya. Kemudian sebenarnya kalau kita lihat dari data ya dari BPS itu sendiri, inflasi menjelang Ramadan atau Ramadan Idul Fitri gitu, itu sebenarnya masih moderat ya, masih moderat. Bahkan tahun lalu pun di April 2025 Ramadan dan Idul Fitri itu 5 ya, 1,95% gitu. Kemudian untuk Sumsel sendiri masih tergolong
rendah juga ya, belum terlalu tinggi gitu, masih moderat. Jadi sebenarnya inflasi itu musiman terjadi menjelang hari-hari besar gitu ya, mau Ramadan, mau Idul Fitri. Jadi sebenarnya inflasi ini tidak langsung mengganggu perekonomian secara kontras ya sebenarnya, tapi tentu ini perlu adanya kebijakan yang mendukung sehingga inflasi itu tidak melonjak terlalu tinggi. Nah, tadi selain operasi pasar, kemudian adanya pasar murah, sebenarnya pemerintah juga sebenarnya ini kan udah tahu ya tahunan, inflasinya udah tahunan rutin gitu ya. Mungkin ada upaya dari pemerintah karena akan menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri, hari-hari besar misalkan Natal dan lain-lain, itu perlu adanya misalkan persiapan gitu ya. Persiapannya apa? Nah, misalkan memperkuat produksi pangan lokal gitu ya. Jadi tentu ini akan mengurangi inflasi gitu ya, menekan inflasi, kemudian memperkuat stok pangan gitu ya. Jadi pemerintah juga perlu mempertimbangkan bagaimana produksi lokal untuk mendorong bahan pangan, kemudian mendorong stoknya gitu. Seperti itu. Baik, kita ke WhatsApp kembali ya. Ada pertanyaannya masuk di 082179279090 dari Mbak Tiwi di Kenter Laut. Katanya kami di daerah merasa harga kebutuhan pokok ini lebih cepat naik ya kalau dibandingkan kota besar. Apakah memang ada perbedaan tingkat inflasi antara daerah dan apakah barang-barang yang naik itu juga bisa lebih murah atau turun kembali? Mungkin kita ke Bu Evi dulu, silakan. Oke, terima kasih. Jadi untuk barang-barang ya antara kita di kota sama di daerah seperti itu. Nah, jadi kenaikan harga barang ini kan banyak faktornya nih Mbak Dela. Pertama bisa dari permintaan masyarakat kita sendiri. Ketika permintaan kita melonjak tinggi ya, seperti tadi yang disampaikan Mbak Amira, antusias mungkin ya, bukan kita sebut panic buying, tapi antusias masyarakat terlalu tinggi gitu, menyebabkan kita sampai nimbun-nimbun gitu ya. Itu akan menyebabkan harga melonjaknya lebih tinggi daripada kalau kita lebih santai, lebih slow gitu belanjanya. Nah, selanjutnya juga distribusi barang. Distribusi barang ini juga mempengaruhi kenaikan harga. Kalau distribusinya lancar, pasokannya aman, itu kenaikannya juga lebih terkendali ketimbang kalau misalnya pasokan nggak ada barangnya seperti itu. Seperti yang disampaikan Bu Amira tadi ya, kita juga harus mengamankan pasokan di pasar lokal kita, benar seperti itu. Untuk dari pemerintah, kita juga sudah melakukan berbagai kegiatan, khususnya kemarin dari tim TPID, Mbak Dela, tim TPID di Kota Palembang sudah melakukan juga kerjasama antar daerah KAD. Nah, ini dilakukan untuk memastikan stok kita ini bisa terpenuhi. Jadi ketika stok di pasar kita nggak bisa dipenuhi dari lokal kita sendiri ya, kita melakukan kerjasama dengan kota lainnya agar komoditas-komoditas tersebut bisa supply-nya tetap aman gitu di Palembang. Kalau supply-nya aman, transportasi barangnya bagus dan permintaan dari masyarakatnya juga bisa kita mengendalikan diri gitu ya. Selama bulan Ramadan harusnya kita lebih pandai nih mengendalikan diri, termasuk mengendalikan untuk berbelanja seperti itu. Kalau 3 hal ini bisa kita jaga, ya mudah-mudahan kenaikan harga juga lebih terpantau seperti berarti itu. Juga ada kemungkinan harga juga turun ya Bu ya, kembali turun. Kalau kembali turun sepertinya nanti dia habis lebaran. Ya, baik. Baik, Bu Evi dan Bu Hamirah, kita terima telepon kembali. Ada pendengar kita yang bergabung. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur. Pendengar kita dari Bandung nih. Tadi dari Banyuasin, ini Bandung. Beda pulau, beda provinsi, waktu sama. Itu kan gubernur beda. Iya, Bapak Aing ya. Bapak Aing. Silakan Pak Ahmad Irwan. Selamat pagi, ibu-ibu narasumber. Assalamualaikum, Bu. Selamat berpuasa, Bu, di hari pertama di sini. Begini, Bu, tentang masalah harga pangan di sini kan. Kayaknya sudah menjadi tradisi itu kan. Setiap menjelang hari-hari besar atau terutama hari raya Idul Fitri yang paling besar kan di negeri kita ini. Kadang-kadang naik sekian itu kan seperti itu. Bahkan kalau sudah namanya naik, susah udah turun lagi. Ibaratnya naik pohon semakin tinggi susah turun, kecuali tebang pohonnya baru bisa kan seperti itu. Nah begini Bu, tentang masalah ini kan ada Satgas Pangan di sini kan. Satgas Pangan itu apa sih fungsinya? Tidak bisa mengatasi masalah pangan ya, seperti itu. Contoh begini, masalah
Di sini aja Bu, ketika seminggu ke belakang harga telur 34.000, sekarang berapa di warung 36.000. Nah, begitulah. Nah, ini yang paling sulit. Nah, mudah-mudahan lah. Tapi beginilah intinya. Menjelang Hari Idul Fitri, kalau naik ya dengan wajar-wajar sih nggak masalah. Yang penting udah barangnya mahal, barangnya langka. Udah penting naik dengan wajar-wajar, tapi barangnya nggak susah nyari, itu nggak menjadi masalah. Itu bagaimana untuk kesehatan di supermarket untuk menghasilkan hal seperti itu. Mana satu lagi, yang paling sering terjadi ada ketika H-7 gas sudah langka, tapi pada tahun kemarin di sini alhamdulillah tidak seperti tahun-tahun ke belakang. Nah sekarang mendapat informasi di Sumatera Barat kelangkaan gas sekarang sampai menjual 50.000 karena kelangkaan. Nah ini kira-kira mafianya yang harus kita diberantas, karena tidak sedikit mafia gas itu kadang-kadang menyelewengkan, kadang-kadang dia juga dimasukkan ke gas yang itu yang non subsidi. Nah itu seperti itu. Ibaratnya ini kucing dan tikus sudah kerjasama kayaknya seperti itu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita ke Bu Hamira dulu. Silakan Bu Hamira, mungkin boleh ditanggapi Bu. Ya baik Bu. Tentu ya, karena di awal tahun ya, Ramadan tahun ini agak berbeda dari sebelumnya. Nah awal tahun ini karena ada perubahan cuaca juga tentunya. Jadi beberapa titik ya, daerah-daerah, kemudian ada kemarin bencana alam juga, kemudian ada banjir di mana-mana. Nah ini juga mempengaruhi sebenarnya logistik dari pengiriman barang. Nah ini tentu akan ya tadi sebenarnya harganya nggak masalah kalau dia bedanya sedikit atau naiknya sedikit, yang penting stoknya ada kan gitu. Tapi yang jadi masalah kondisi saat ini Ramadan tahun ini agak berbeda dari tahun sebelumnya. Kondisinya di awal tahun ya di mana curah hujan masih tinggi, kemudian titik-titik wilayah yang mengalami banjir, kemudian ada musibah. Nah ini tentu akan mempengaruhi distribusi dari pangan, kemudian logistik seperti itu. Nah ini juga memperburuk keadaan stok di pasar gitu seperti itu, sehingga harganya naik, kemudian stoknya sudah tidak ada atau menipis seperti itu. Baik. Ini kondisinya karena cuaca juga. Baik, karena memang baru tahun ini ya Bu ya, di awal tahun kita di bulan Ramadan ya Bu ya. Baik, kita kembali ke Bu Evi. Bu Evi, kalau dari BPS sendiri apakah juga bekerja sama dengan Satgas Pangan mungkin yang disampaikan Pak Ahmad Irwan tadi? Iya betul, ya Mbak Dela. Satgas Pangan ini satgas dari pemerintah kita untuk memastikan bahwa harga pangan di masyarakat itu terkendali. Jadi berbagai upaya yang dilakukan agar harga ini walaupun naik ya, kenaikannya tidak terlalu tinggi. Dan seperti Bu Hamira tadi sampaikan juga, kita juga harus menjaga rantai pasok, terutama untuk barang-barang hortikultura. Kita tahu barang hortikultura ini sifatnya itu cepat busuk. Kalau tomat, pedagang kita nimbun tomat banyak, kalau nggak ada yang beli sebentar aja udah busuk. Nah hal ini juga menjadi perhatian pemerintah. Jadi kayak cabai, kemarin cabai kita sempat di 2 bulan yang lalu ya karena banjir seperti itu, bencana, harga cabai melonjak tinggi sampai di atas 100.000. Nah hal ini juga yang harus kita kendalikan dari sisi pemerintah. Kami sudah menyampaikan ke pemerintah Kota Palembang untuk kita melakukan pasar murah seperti itu. Komoditasnya ayo kita lihat yang dijual di pasar murah, kita sesuaikan nih dengan kondisi inflasi sekarang seperti itu. Apakah harga beras naik? Oke, kita sediain beras. Jadi antara data BPS dan komoditas yang kita jual di pasar murah itu matching gitu loh Mbak Dela ya. Jadi kan enak nih kalau di masyarakat harga cabai merah lagi tinggi, ayo tolong sediain juga pasar murah untuk cabai seperti itu. Nah dengan demikian kan masyarakat akan merasa sangat terbantu. Jadi komoditas yang tinggi harganya ini stoknya aman dan diadakan pasar murah, mereka bisa membeli dengan harga yang di bawah harga pasar. Seperti itu. Kalau dari pantauan dari BPS Kota Palembang sendiri, mungkin yang disampaikan juga dari Pak
Ahmad Irwan, apakah juga ada distributor yang bisa dikatakan nakal juga nih Bu? Oh iya, kalau itu mungkin ada masih ya, mungkin yang lebih paham nanti dari Dinas Perdagangan sepertinya untuk distributor seperti itu. Tapi dari Satgas Pangan kita yakinlah mereka selalu bergerak untuk menjaga stabilitas harga dan rantai pasok di Kota Palembang. Baik, itu, ada pertanyaan masuk ya dari YouTube channel kita dari Fahri Jusman. Halo Kak, katanya mau tanya sebenarnya untuk kenaikan harga saat Ramadan itu wajar atau tidak menurut data BPS? Lalu mengapa kenaikan harga saat Ramadan seperti menjadi rutin setiap tahunnya? Silakan Bu Evi. Iya, kenaikan harga saat Ramadan ini seperti disampaikan Mbak Dela tadi di awal, musiman Mbak Dela ya. Pasti setiap Ramadan naik. Ya, karena pola konsumsi kita dari sisi ekonomi juga Bu Almira, kalau permintaan melonjak tinggi ya tentunya harga akan mengikuti gitu. Harga akan ikut melonjak tinggi. Nah, maka dari itu kita sebagai masyarakat harus mulai pinter-pinter nih. Kita harus sesuaikan kebutuhan. Jadi belanjalah sesuai kebutuhan kita, bukan keinginan. Seperti itu. Nah, dengan adanya permintaan yang tidak terlalu melonjak tinggi ya, harga juga kenaikan harganya ini akan bisa lebih diredam seperti itu Mbak Dela. Baik, ini ada pertanyaan masuk dari Pak Andi di Lebong Gajah. Pemerintah biasanya melakukan operasi pasar, sidak ke pasar tradisional hingga memberikan subsidi transportasi atau bantuan sosial. Namun di lapangan kami kadang masih merasakan harga tetap tinggi. Apakah langkah-langkah tersebut sudah cukup efektif atau ada strategi lain yang seharusnya dilakukan agar harga lebih terkendali? Mungkin kita ke Bu Hamira. Bu Hamira boleh ditanggapi Bu. Oke, baik. Sebenarnya kalau tadi sudah disampaikan juga ya sebelumnya. Jadi operasi pasar dan pasar murah ini ya efektif untuk menekan inflasi, tapi dalam jangka pendek gitu ya, dalam jangka pendek. Sebenarnya inflasi atau kenaikan harga di Ramadan itu wajar, pasti ada kenaikan walaupun sedikit ya akan terjadi kenaikan seperti itu. Namun di sini yang perlu diwaspadai itu adalah kenaikan itu harus diiringi dengan pasokan juga gitu ya. Di pasokannya harus ada gitu dan stabil. Nah, di sini sebenarnya operasi pasar dan pasar murah itu sebenarnya sudah efektif dijalankan gitu untuk menekan harganya. Karena Ramadan itu kebutuhan meningkat, konsumsi meningkat ya, inflasi akan selalu ada gitu di Ramadan sebenarnya. Tapi tinggal tingkat dari inflasinya sendiri gitu ya, apakah dia moderat atau nanti akan ada lonjakan tinggi gitu sebenarnya. Jadi karena memang kegiatan musiman, kebutuhan musiman ya inflasi akan selalu ada sebenarnya. Bukan karena adanya pasar murah dan operasi pasar langsung inflasinya hilang, enggak. Jadi inflasi itu akan selalu ada sebenarnya menjelang hari-hari besar karena lonjakan konsumsi dari masyarakat. Sebenarnya dari perhitungan PDRB pun konsumsi masyarakat itu paling tinggi, sekitar 50%. Nah, jadi tentu kalaupun ada hari-hari besar kebutuhan pokok meningkat gitu, kebutuhan pangan meningkat, ya tentu akan ada inflasi gitu. Cuman yang di sini yang harus diwaspada itu bukan ada atau tidaknya inflasi, tapi bagaimana tingkat inflasi itu sendiri sebenarnya. Apakah dalam kondisi yang baik, moderat ya, atau dia malah lebih tinggi gitu. Itu yang harus diwaspadai. Dan stok tadi juga seperti itu. Nah, bukannya juga dari pemerintah nih kalau sudah tahu mendekati hari-hari besar seperti itu, apakah juga harus mengadakan stok yang lebih banyak lagi agar kedepannya juga harga juga tidak mengalami kenaikan, Bu Hamira? Ya, tentu. Makanya tadi saya bilang kan sebenarnya di setiap daerah ya ada tim pengendalian inflasi sebenarnya, tim pengendalian inflasi daerah. Nah, ini sebenarnya sudah mempunyai peran yang penting untuk menjaga stabilitas pangan, stabilitas harga gitu ya setiap daerah. Nah, tentu ini tugasnya yang berkaitan dengan stok tadi, stok kebutuhan pangan, kemudian harga. Nah, sebenarnya untuk pangan sendiri selain ada tim pengendalian inflasi juga Bulog itu sudah menyediakan stok sebenarnya. Nah, ketika ada kebutuhan yang melonjak kemudian terjadi panic buying misalkan atau terjadi kekurangan stok di pasar, nah Bulog ini akan mengeluarkan stok yang ada di gudang ini untuk di operasi pasar tadi atau pasar murah tadi gitu. Jadi ini sebenarnya peran pemerintah sebenarnya sudah ada. Cuman karena sekarang ini kan kondisinya masih awal ya. Kalau kita lihat sebenarnya saat ini pun belum ada kondisi yang dikatakan panic buying sebenarnya. Karena mungkin antusias menjelang Ramadan, kemudian ada libur juga sehingga
ramai gitu ya, permintaan meningkat. Cuman untuk dikatakan panik buying ini belum kondisinya panik buying gitu, Mbak Dela. Tapi kalau dari pantauan Ibu sendiri, apakah kedepannya juga akan ada panik buying nih? Tadi kan kalau bisa dikatakan awal-awalnya hanya seperti semangat menyambut Ramadan ya dan libur. Kedepannya juga akan terjadi panik buying mungkin perkiraan Bu Hamirah? Kalau saya lihat sebenarnya kondisinya, saya beberapa hari ke belakang ini ke pasar ya. Saya lihat sebenarnya bukan nggak, kalau saya lihat ke depannya tidak terjadi panic buying sebenarnya. Kalau saya lihat ya, karena kondisinya itu masyarakat sekarang kan mendekati hari-hari besar juga ya, hari-hari besar yang lain juga. Kemudian nanti ada kenaikan kelas dan lain-lain, setelah Lebaran ya ada kenaikan kelas. Jadi mungkin masyarakat akan lebih bijak gitu, lebih bijak untuk konsumsi. Nah, konsumsinya ini yang diperlukan saja mungkin karena kondisi ekonomi juga ya, kondisi ekonomi sekarang. Ke depannya ya, mungkin ada yang sudah memperkirakan karena harga emas kemarin ya mulai meningkat seperti itu. Mungkin ada sebagian masyarakat itu sudah motif berjaga-jaga gitu ya, motifnya berjaga-jaga bukan untuk semuanya untuk transaksi, mungkin seperti itu. Jadi kedepannya mungkin masyarakat itu akan lebih mengatur pola konsumsi dan lebih bijak lagi, sehingga untuk terjadinya panik buying ini bisa dikontrol seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan masuk ya di 0821792790 dari Pak Ajis di Sukabangun. Selamat pagi kedua narasumber. Ini bagaimana nih, harga semuanya naik namun gaji tetap aja nggak naik-naik nih. Apakah yang harus dilakukan kami sebagai konsumen agar kami bisa tetap bertahan hidup di kala suasana yang memang semuanya mahal sekali. Nah, ini mungkin sebelum ke Bu Hamirah, kita Bu Evi dulu, boleh ditanggapi juga nih Bu Evi. Oke, terima kasih Pak Ajis ya dari Sukabangun ya. Oke, untuk gimana nih untuk kita yang gajinya segini-gini aja, sementara lonjakan harga kebutuhan pokok ya melonjak-lonjak. Ya, kita harus jadi ini tadi ya Mbak ya, smart buying ya, smart buyer. Oke, kita harus mulai bisa ini mengendalikan pembelian kita di pasaran. Bagaimana caranya agar ya gimana ya, kalau kata orang bilang dicukup-cukupin kayak gitu ya. Nah, di sini juga kita tuntut ada peran pemerintah melalui TPID, tim pengendali inflasi daerah. Nah, diharapannya tim TPID ini bisa bekerja keras bagaimana caranya agar harga di level harga konsumen itu walaupun naik tapi kenaikannya bisa terkendali, nggak terlalu tinggi. Karena kenaikan harga di level konsumen ini Mbak Dela sangat mempengaruhi konsumsi masyarakat, utamanya untuk kelas yang menengah ke bawah. Nah, mereka harus berapapun harga beras ya gitu ya, tetap harus makan mau gitu kan mau. Ya, mau nggak mau harus beli. Kalau harga bahan pokok itu melonjak tinggi, sementara kebutuhan itu primer kita kan ya harus terpenuhi, pastinya akan mengurangi pengeluaran di kelompok yang lain seperti itu. Jadi peran pemerintah utamanya dari TPID kita harapkan semakin getol lagi nih. Walaupun kemarin nih TPID Kota Palembang Mbak Dela di akhir tahun itu dapat penghargaan tuh, TPID Kota Palembang sebagai TPID terbaik lah di seluruh kota inflasi di wilayah Sumatera. Nah, harapannya itu tidak hanya sebagai suatu penghargaan seperti itu ya. Harapannya kita sebagai masyarakat dapat merasakan lagi lebih dalam lah gitu harga walaupun katanya bulan puasa pasti naik, paling tidak kenaikannya ini terkendali. Ya, kalau inflasi itu bukan suatu momok sebenarnya Mbak Dela, bukan suatu momok yang harus kita takuti. Inflasi ini salah satu indikator kalau ekonomi kita itu bergerak. Jadi harga yang kita katakan ada peningkatan harga itu dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita meningkat. Jadi dengan ada kegiatan ekonomi yang terus berjalan dengan baik, tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan turut meningkat seperti itu. Baik, dari Bu Hamirah sendiri selaku pengamat ekonomi, kalau zaman sekarang yang mungkin disampaikan dari Pak Ajis tadi ya, memang sedikit ada betulnya, bukan sedikit tapi banyak betulnya. Belanja 100.000 zaman sekarang itu nggak ada arti loh Bu Hamirah. Kalau beberapa tahun yang lalu kalau 100.000 tuh udah banyak, sekarang udah nggak ada gitu. Gimana nih Bu Hamirah? Oke, memang benar ya Pak Ajis ya. Jadi kalau untuk pendapatan yang tetap ya gitu ya, ini sangat kerasa sekali sebenarnya. Apalagi
kalau menengah ke bawah ya, menengah ke bawah itu sangat rentan ya. Jadi kondisinya itu kalau menjelang Ramadan kenaikan harga ya, inflasi ini sangat berpengaruh ke kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah atau menengah ke bawah gitu ya sebenarnya. Karena di sini kondisinya itu pengeluaran harian ya, pengeluaran dari pendapatan itu hampir 70% itu sebenarnya untuk konsumsi. Jadi pendapatannya tetap, konsumsinya itu besar gitu ya, 50-70%. Jadi kalau kenaikan harga sedikit atau karena ada perubahan kenaikan harga ya ini sangat berdampak sekali gitu ya, mengurangi konsumsi sekali gitu ya karena kenaikan harga tadi. Nah, kemudian juga kadang ke pendapatan masyarakat ya, masyarakat yang berpendapatan tetap atau rendah ke bawah gitu ya. Jadi ini belum ada misalkan keuangan yang untuk berjaga-jaga juga misalkan. Jadi tidak ada buffer keuangan gitu ya. Sehingga kalau menjelang Ramadan bingung gitu. Kita harga naik mau makan untuk persiapan lebaran misalkan kue dan lain-lain itu nggak ada buffernya gitu ya, nggak ada buffer keuangan. Nah, kemudian juga nah tentu ini sebenarnya relevan juga dengan sekarang ini kan THR katanya mau diturunkan di awal Ramadan ya awal Ramadan itu sebenarnya pemantik juga gitu, pemantik atau pendorong daya beli masyarakat kembali gitu ya. Jadi pendapatan rentan atau menengah ke bawah itu sehingga bisa tetap berbelanja gitu, daya beli masyarakatnya tetap stabil seperti itu. Seperti itu Mbak. Baik, mungkin dari Bu Hamira juga ada pesan nih kepada masyarakat nih, misalnya pada saat THR cair ya, karena kita kan kurang lebih beberapa tahun ini, bukan berapa tahun, memang biasanya THR kan turunnya pada saat mendekati Idul Fitri, tapi ini kan juga akan kabarnya dari Menteri juga bakal cair pada awal-awal di bulan Ramadan. Biar ini juga tetap ya, keuangannya juga tetap terjaga, jangan sampai Lebaran belum uangnya udah habis nih Bu Hamira. Ya tentu masyarakat ya yang berpendapatan terutama yang pendapatnya tetap atau menengah ke bawah ini sangat harus waspada ini sebenarnya. THR cair di awal Ramadan ini sebenarnya bisa jadi bumerang juga ya kalau misalkan tidak bijak dalam konsumsi gitu. Jadi karena sebenarnya konsumsi di Ramadan dan Idul Fitri ini memang melonjak, tapi untuk pola konsumsi itu masyarakat yang bisa mengaturnya gitu ya. Jadi kebutuhan pokok, kebutuhan pangan yang memang harian yang tidak bisa dihilangkan dia tetap dikonsumsi. Namun untuk kebutuhan yang lain seperti misalkan baju baru, misalkan atau hal-hal yang tidak sifatnya konsumtif ya, yang konsumtif yang itu tidak terlalu diperlukan mungkin lebih bijak lagi seperti itu. Karena sebenarnya nanti kan ada Lebaran Idul Adha juga, kemudian nanti ada kenaikan kelas. Nah ini tentu akan mengganggu sekali kalau misalkan tidak bijak di awal gitu ya. Kemudian juga sebenarnya untuk Lebaran dan Lebaran Idul Fitri ini kan momennya ketemu keluarga. Nah ini yang kadang tuh jadinya hilap gitu ya, ketemu keluarga, kumpul mudik gitu ya. Ada biaya sosial kadang-kadang ya, biaya sosial. Karena tradisi di Indonesia ini kan tradisi berbagi di Idul Fitri. Kadang budayanya itu kita bagi THR, kemudian menyediakan makanan minum yang banyak gitu. Nah ini juga harus sedikit dikontrol ya mungkin ya, karena mengingat persiapan Ramadan sudah kelihatan ya, harga-harga itu sudah naik dari awal sebelum Ramadan karena ada MBG, kemudian ada Imlek. Nah ini juga kemungkinan harga itu akan lebih naik lagi menjelang Idul Fitri gitu. Jadi ada THR, ada misalkan ada THR pendapatan yang sudah dibayar atau sudah diterima di awal Ramadan ini harus diantisipasi. Apakah nanti akan cukup untuk persiapan Idul Fitri dan setelah Idul Fitri nanti gitu. Baik. Kalau dari Bu Evi sendiri mungkin juga bisa memberikan pesan lah ya kepada pendengar kita agar nanti pada saat yang sudah informasi yang banyak didengar masyarakat bahwa cairnya ini ya THR yang di awal bulan Ramadan yang biasanya mendekati Idul Fitri ini agar juga bisa menjaga pola untuk penggunaannya biar agar tetap aman nih. Silakan Bu. Iya, terima kasih.
Jadi untuk tahun ini spesial ya, kemarin Pak Purbaya udah mulai spill gitu. Baru spill ya, tapi belum fix ya Bu ya. Belum ya. Kalau THR-nya nggak di menjelang Idul Fitri, tapi di awal-awal Ramadan. Tujuannya tentunya untuk agar ekonomi kita tetap terus bergerak, Mbak. Ekonomi bergerak, itu pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat seperti itu. Untuk menjaga juga daya beli masyarakat kita. Nah, dari sisi kita sebagai masyarakat gimana nih? Kita harus bijak. Kita harus bijak membelanjakan uang THR itu. Uang THR ini bukan 2 kali loh, tetap sekali aja karena waktunya doang yang berbeda ya. Bukannya nanti menjelang Idul Fitri ada lagi, enggak. Uang THR ini bumper kita untuk di selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Mungkin juga nanti setelah Idul Fitri kita juga masih nunggu waktu gajian dulu. Ya kita cukup-cukupin dengan ini. Itu tadi kembali lagi kita menjadi konsumen yang bijak. Bijaklah dalam berbelanja, bijaklah dalam mengatur keuangan kita. Seperti yang disampaikan Bu Hamira, ya kalau pola konsumsi kita disesuaikan. Kembali lagi, kita yang menyesuaikan pendapatan kita dengan harga-harga yang ada di masyarakat. Seperti itu yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat. Baik, mungkin yang terakhir Bu Evi, Bu Evi juga bisa memberikan informasi juga kepada masyarakat mengenai tentang inflasi selama Ramadan ya, mulai dari strategi pengendalian harga dan mungkin bisa juga enggak ada yang namanya panik buying ke depannya nih. Silakan Bu Evi. Ya, terima kasih Mbak Della. Jadi kita sebagai masyarakat kami menghimbau agar kita selalu bijak dalam melakukan pembelian ya. Konsumsi kita ya mengatur bagaimana konsumsi ini harus dicukupkan. Tidak melakukan pembelian yang ini tadi Mbak Della ya, panik buying. Panik buying insya Allah kalau dari stok kita akan terjaga stoknya, dan inflasi ini Bapak Ibu bukan adalah suatu hal yang harus kita takuti. Inflasi adalah dinamika ekonomi menyatakan bahwa ekonomi kita itu terus bergerak. Nah, dengan ekonomi yang bergerak ini kita akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga. Intinya inflasi itu harus dikendalikan. Jadi kita harapkan peran TPID di sini akan mengendalikan harga ya, bisa melalui kegiatan operasi pasar murah. Tentunya pasar murah dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat kita. Komoditas-komoditas yang diperdagangkan di sana itu komoditas-komoditas yang harganya lagi tinggi di masyarakat. Jadi masyarakat bisa saving dari selisih harga di pasar dan di pasar murah seperti itu, Mbak Della. Mungkin dari alamat YouTube-nya mungkin untuk masyarakat yang mau tahu tentang rilis BPS tiap bulannya dia di mana nih Bu? Ya, kita bisa di BPS Kota Palembang, di IG-nya ada. Di IG-nya ada ya, BPS Palembang. BPS Kota Palembang. Baik. Bu Hamira selaku akademisi atau juga pengamat ekonomi Sumatera Selatan, ada yang ingin sampaikan Bu, sama-sama kita menjaga inflasi selama bulan Ramadan. Silakan Bu Hamira. Oke, baik. Sebenarnya kalau fenomena inflasi ini sebenarnya sudah berulang ya. Fenomena musiman berulang setiap tahunnya. Jadi sebenarnya tantangan kita itu bukan menghilangkan inflasi, tetapi memastikan kenaikan harga itu tetap di dalam kondisi wajar gitu ya, kondisi yang moderat. Ya, seperti itu. Kemudian juga sebenarnya inflasi itu positifnya itu akan meningkatkan daya beli masyarakat sebenarnya ya, tapi dalam kondisi yang wajar gitu. Nah, di sini peran yang paling penting itu bagaimana masyarakat tidak panik buying, kemudian juga bijak dalam konsumsi sehingga harga-harga yang ada di pasar ini bisa stabil dan terkendali seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu Hamira untuk waktunya bersama Pro 1 RRI Palembang, dan Bu Eviana Atmanegara, terima kasih juga sudah hadir bersama kami di Pro 1 RRI Palembang. Salam sehat selalu Ibu Hamira dan Bu Eviana, selamat berpuasa untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Della. Sama-sama. Terima kasih Mbak Della. Ya, sama-sama Bu Hamira, Bu Eviana, dan pendengar telah tadi bersama kedua narasumber kita mengenai pergerakan inflasi Ramadan, tantangan dan strategi pengendalian harga bersama Ibu Eviana Atmanegara, merupakan dari statistisi media BPS Kota Palembang. Ada Ibu Hamira, akademisi ekonomi pembangunan dari Universitas Sriwijaya. Untuk kalian yang belum sempat mendengarkan siaran ulang kami di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang, tetaplah bersama kami. Palembang Menyapa. Palembang Menyapa.
Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa.